Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara dan saudaraku fillah, kita akan bahas sedikit faedah dari puasa kita. Puasa merupakan ibadah yang masuk dalam rukun Islam. Nabi sudah bersabda, Buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul bait. Di sini ada disebutkan sebagai hikmah di balik rukun Islam oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din. Kata beliau rahimahullah, kenapa rukun Islam yang pertama syahadah? Di sini hikmah bahwasanya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sangat ringan untuk diucapkan. Walaupun di sana ada lawazim-lawazimnya yang harus ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Hikmahnya di sini mudah dengan lisan, sehingga orang-orang non-muslim yang hendak masuk Islam sangat mudah. Kemudian naik ke jenjang berikutnya yang tadinya hanya dengan lisan, dengan salat. Yang mana salat ini isinya gerakan dan lafaz-lafaz, lisan dan gerakan. Kemudian naik lagi berikutnya yaitu dengan zakat. Yang mana zakat ini terkait dengan harta. Kenapa Allah jadikan zakat rukun Islam yang ketiga, gak Allah jadikan rukun Islam yang pertama? Kalau seandainya zakat jadi rukun Islam yang pertama, niscaya akan sedikit sekali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Kenapa? Karena terkait dengan harta. Biasanya tabiatnya manusia ini kikir dan bakhil, pelit, ya, sehingga dijadikan rukun Islam yang berikutnya. Karena untuk mengeluarkan harta lebih berat daripada sekedar lisan dan gerakan. Kemudian naik ke berikutnya, lebih berat lagi dengan puasa. Yang mana ketika Ramadan puasa ini dia harus di sana ada sahur, ada buka. Berat bagi orang yang tidak jujur, berat bagi orang yang mereka menjadikan puasa ini beban, ya, berat. Kemudian juga di sana banyak sedekah terkait dengan uang, juga banyak zikir, baca Al-Quran, ya, makanya disebut syahrul Ramadan, syahrul Quran, banyak baca Al-Quran, banyak yang diucapkan. Kemudian banyak gerakan, sholat tarawih, ya, semakin terkumpul di situ, ya, semakin berat bebannya bagi seorang muslim. Kemudian naik berikutnya ke haji. Butuh dana besar, butuh tenaga yang kuat, ya. Kemudian juga di sana ada hadyu, ya, untuk sembelihan di sana. Kemudian dia juga butuh kesabaran dari teriknya matahari dan lain sebagainya. Demikian adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini hikmahnya banyak, dilihat dari sisi hikmah ukhrawiyah wa hikmah dunyawiyah. Dari hikmah ukhrawiyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari sini di antara hikmah ukhrawiyah untuk apa? Tahqiq at-taqwa. Untuk apa? Memanifestasikan ketakwaan dia. Agar apa? Agar kalian jadi orang yang bertakwa dengan puasa. Juga hikmah yang lainnya dengan puasa ini termasuk apa? Penggugur dosa. Dosa kecil tentunya, bukan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan dia beriman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang telah lalu. Dari dosa kecil tentunya. Dan puasa ini juga tawaran dari Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ats-tsawab al-jazil, yaitu pahala yang banyak sekali. Ya, pahala yang banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis Al-Qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ya, bahwasanya amalan anak Adam itu dilipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Adapun kata Allah Subhanahu wa taala,
kecuali puasa. Apa kata Allah? Kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bi. Kecuali puasa, puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Artinya apa? Bisa jadi artinya unlimited. Gak terbatas sampai 700 kali lipat, tapi lebih dari itu. Ini kekhususan ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawab al-jazil, pahala, yaitu ajar yang sangat banyak. Dan juga puasa dari faedah ukhrawiyah merupakan sebab dari masuknya seseorang ke dalam al-jannah. Ke dalam al-jannah. Sampai disediakan Allah Subhanahu wa taala surga yang pintunya dinamakan yaitu Babur Rayyan. Pintunya orang-orang ahli puasa, ahli siyam. Dan adapun dari faedah berikutnya yaitu bahwasannya dengan puasa itu farhun biliqa'illah wa thawabus shaum wa thawabu as-shaum. Bahwasanya dengan puasa itu ada kebanggaan tersendiri kapan? Tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan yaitu ajar orang yang shaum, thawabu as-shaum. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebanggaan. Kebanggaan yang pertama di antaranya adalah ketika dia berbuka. Ya, ketika dia berbuka, idza aftara fariha bi fitrih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih. Ketika berjumpa dengan Allah, dia bangga dengan puasanya. Hadis muttafaqun alaih. Adapun faedah duniawiyah sangat banyak. Kalau kita mau bahas di antaranya dia puasa ini adalah sebagai wiqayah. Sebagai benteng, tameng dari apa? Dari penyakit. Tameng dari penyakit, ya. Segala penyakit termasuk ya penyakit maradul ihtibas. Karena orang sering makan, jarang puasa, tertumpuk padanya kolesterol, asam urat, gula, purin, asam laktat tertumpuk di dalam tubuh. Ya. Sampai juga oksalat, kalsium oksalat di ginjal sampai akhirnya menimbulkan batu ginjal. Dengan puasa, ya, plak-plak di usus, kemudian di pembuluh darah, dan kalsium oksalat di ginjal itu juga dibersihkan. Subhanallah. Faedah ketika orang berpuasa, ini faedah dunyawiyah. Juga puasa sebagai perantara untuk apa? Yuqawwi jihaz al-manna'ah. Untuk menguatkan antibodi dia. Untuk menaikkan antibodi dia. Sehingga tubuh selalu dalam keadaan sehat dan kuat. Nah, kita lihat contoh, misal burung dara, kucing, anjing. Ketika sakit mereka puasa. Ternyata ada hikmahnya. Ternyata dengan puasanya mereka tidak mau makan untuk menaikkan antibodi dia. Untuk menaikkan sel darah putih dia. Ya, ini mekanisme pertahanan tubuh hewan. Begitu pula manusia ketika puasa, ternyata banyak orang yang merasa badannya lebih sehat. Contoh misal, ada orang sering sakit sebelah kiri di daerah limpahnya. Setiap jam 9 pagi sampai jam 11 hawanya selalu ingin tidur, ngantuk. Ini tanda-tanda apa? Limpahnya lemah. Ternyata obatnya apa? Puasa. Dengan mengurangi karbohidrat dan gula. Ya, ini contoh terapi. Dengan puasa ternyata membuat badan dia lebih ringan. Banyak yang dibetulkan di dalam tubuh dia. Begitu pula ketika orang sakit, sebagaimana sabda Nabi SAW, la tukrihu mardakum bita'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan paksa orang yang sakit di antara kalian untuk makan. Ya, jangan dipaksa. Sungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minum. Ya, kenapa? Karena orang kalau sakit nggak selera untuk makan. Sebenarnya ini ada apa? Ada mekanisme pertahanan tubuh dia. Ketika dia sakit, tubuh demam, sebenarnya itu adalah reaksi positif tubuh dia sedang mendidihkan bakteri, mendidihkan virus untuk membunuh bakteri dan virus. Ya, subhanallah. Ini diantara hikmahnya. Dan
Begitu pula di antara manfaatnya bahwasanya dengan puasa untuk menguatkan alat pencernaan, untuk menguatkan perkemihan, dan untuk menguatkan jantung. Di antaranya kalau Anda lihat pasien-pasien dengan kasus gagal jantung, dekompensasi kordis, mereka tatkala berpuasa merasa badan mereka lebih segar, badan mereka lebih sehat. Tidak bisa dipungkiri, ya, kebaikan hikmah di balik puasa yang merupakan rukun Islam, yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan rukun Islam ini. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, 1 bulannya di bulan Ramadan Allah jadikan syariat ibadah puasa. Untuk apa? Membersihkan kotoran-kotoran di tubuh selama 11 bulan. 1 bulan ya ekstra untuk membenahi tubuh kita. Maka jangan bilang puasa itu penjara, puasa itu siksaan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kalian mengira itu jelek, padahal puasa ini juga banyak hikmahnya. Baik bagi kalian. Ya, puasa bukan musibah. Puasa bukanlah musibah. Puasa ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara manfaat puasa adalah untuk memperbaiki kondisi pankreas bagi orang-orang yang sudah terkena kencing manis. Karena sebelumnya dia sudah menerima karbohidrat, menerima gula terlalu berat, ya. Kemudian pankreas mengeluarkan insulin, lama-lama asupan gula dan karbohidrat terlalu banyak, insulin sudah tidak mampu dikeluarkan sehingga pankreas melakukan dekompensasi. Akhirnya dia tidak bisa mengeluarkan insulin sebagaimana mestinya, kadarnya. Dan puasa ini adalah untuk memperbaiki fungsi pankreas. Juga di antara manfaatnya menaikkan sel darah putih pada manusia. Juga di antaranya puasa, manfaatnya adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit karena sumniyah, karena lemak dan karena obesitas. Dia bagus untuk peredaran darah, bagus untuk saluran kemih, dan bagus untuk usus. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Ingat, ibadah puasa Anda kalau ingin dirasakan lezat, jangan berkeyakinan bahwasanya Anda menjalankan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, bukan. Tapi lebih dari itu, nikmati ibadah puasa Anda, bahwasanya Anda sedang melakukan satu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasakan hanya menunaikan wajib saja, tapi lebih dari wajib. Anda cinta dengan puasa, ya. Anda melihat hikmah di balik puasa, dan Anda ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bangga dan gembira dengan puasa yang Anda lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.